Audio Jungle. Audio Jungle. Halo sahabat ATF, jumpa kembali bersama saya Lita dalam acara ATF Podcast. Nah, pada episode sebelumnya kita telah membahas tentang komunitas dan pemuda-pemudi berprestasi di Kota Batu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kesehatan. Nah, narasumber kali ini sengaja kita undang mengenai informasi kesehatan di Kota Batu. Nah, beliau adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu. Halo dokter. Halo Mbak Lita. Sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Mbak Lita juga sehat. Alhamdulillah sehat. Kelihatan lebih fresh. Makasih dok. Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya dok ya. Amin. Oh ya dok, ini kita berbincang-bincang mengenai kesehatan di Kota Batu nih. Kota Batu itu kan terkenal cuacanya yang dingin dan saat ini kan udah setiap hari turun hujan. Benar. Nah, gimana nih tren penyakit saat ini dok di Kota Batu ini dok? Iya, ini memang penyakit itu kita rasanya kalau untuk prediksi sekarang sudah lebih sulit ya. Iya. Apalagi kalau cuaca ini kita udah benar-benar nggak menentu. Iya. Di musim kemarau masih ada hujan atau Iya, betul. justru seperti sekarang ini ya tiba-tiba cuaca cukup ekstrim, tentunya sangat berpengaruh sama kesehatan. Iya. Jadi saat ini mungkin kalau Mbak Lita bisa lihat mungkin di sekitar itu banyak sekali batuk pilek ya. Iya. Memang kita masih dalam suasana pandemi tapi juga virus-virus yang lain itu juga bisa menyerang karena pada saat cuaca yang seperti ini cenderung antibodi atau daya tahan tubuh kita menurun. Nah itu sehingga kita rentan terhadap penyakit-penyakit yang berbasis lingkungan seperti itu. Tetapi selain itu Mbak Lita, karena ini kan juga lingkungan yang berubah-ubah. Nah kalau untuk Kota Batu ini kita sudah mulai tren demam berdarahnya juga naik. Karena kan nyamuk demam dia kan untuk berkembang biak butuh air, butuh genangan air. Nah masa-masa seperti ini memang jadi membuat kasusnya menjadi naik. Dan ini Kota Batu juga demikian, meskipun sebenarnya cuaca kita sudah cukup dingin ya, karena perindukan nyamuk ini butuh tempat yang hangat. Tetapi memang trennya Kota Batu kita ini kan semakin lama jumlah penduduknya juga semakin banyak. Kemudian juga perumahan juga semakin banyak. Jadi tempat-tempat perindukan ini juga semakin banyak. Belum lagi mobilisasi, banyak pendatang. Nah ini juga berpotensi. Jadi kalau situasi kondisi saat ini selain penyakit-penyakit akibat virus karena memang daya tahan tubuh kita yang sedang tidak bagus akibat cuaca, penyakit yang berbasis binatang yang disebabkan karena kondisi lingkungan ini sangat perlu perhatian. Jadi meningkatnya ini juga terlihat bahkan hampir merata di wilayah Kota Batu. Nah ini yang kita harus siap-siap semuanya. Karena penyakit berbasis binatang ini kan kita harus cegahnya ya jangan sampai ada sarangnya. Iya betul dok. Nah itu harus dari kita sendiri itu kan juga menjaga kebersihan juga ya dok tentunya ya. Jadi kalau misal sering hujan kayak gini banyak sarang nyamuk, sarang hewan-hewan yang lain itu jadinya kalau misalnya kita tidak menjaga kesehatan ya kita akan resikonya tinggi untuk kita bisa terkena penyakitnya ya. Jadi bukan hanya mungkin yang kotor, tapi kalau sekarang kita bicaranya musim hujan dan DBD harus diperhatiin genangan-genangan air yang mungkin ada membuang tempat yang dia bisa menampung air, sekarang lebih diperhatikan jangan sampai terbuka dikubur ya, gerakan-gerakan 3M. Nah kayak sekarang ini di Kota Batu kita juga sebagian besar penduduk kita petani ya mayoritas. Nah ketika genangan air juga diperhatikan. Jadi karena ada beberapa penyakit yang disebabkan binatang seperti tikus atau mungkin binatang yang lain gitu ya yang diakibatkan dengan adanya genangan-genangan air harus diwaspadain. Jadi usahakan kalau ke sawah tetap pakai alas kaki, kalau bisa pakai sepatu boot karena ya itu tadi ya dengan cuaca yang seperti ini memungkinkan ada penularan penyakit melalui media-media seperti itu. Ya karena dari itu kan nggak terlihat ya dok ya. Benar. Kecil tapi nggak terlihat dan itu kita rentan sekali ya dok ya. Betul, apalagi terus kemudian kondisi tubuh kita lagi nggak bagus gitu kan. Jadi semakin rentan, semakin mudah.
Iya, siap-siap. Iya dok, mau tanya nih dok, sebelumnya berapa lama dok udah menjabat di Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu nih dok? Lumayan lama ya, udah 5 tahun lebih. Jadi Mei kemarin saya 5 tahun. Jadi ini sudah masuk tahun ke-6. Oh. Jadi udah lumayan lah. Lama. Ada nggak dok selama menjabat sebagai Kepala Dinas Kota Batu tuh mengalami kasus yang sangat berat gitu dok? Ya, saya pikir semua kepala dinas kesehatan merasakan pada saat pandemi. Ya betul, itu pandemi itu sudah. Iya, karena nggak direncanakan, kita juga nggak pernah tahu penyakitnya kayak apa, Ya, penanganan bagaimana ketika massal. Jadi itu benar-benar pengalaman yang tidak terlupakan gitu ya. Apalagi ketika kita masuk waktu fase, mungkin ingat fase Delta ya, itu luar biasa. Kita banyak kehilangan teman, saudara, sahabat. Jadi banyak pelajaran di situ, bukan hanya sebagai pribadi tapi khususnya bagaimana kita lebih cepat, lebih bisa menyiapkan baik SDM maupun fasilitas untuk penanganan kasus kesehatan. Penanganan terkait kasus kesehatan yang pandemi itu ya dok ya, pasca pandemi itu ya dok ya. Ya, karena kalau sekarang ini kan kalau kita lihat trennya itu sebenarnya bukan turun sih, mungkin memang turun, tapi kasus tidak berhenti, artinya kasus tetap ada gitu ya. Tapi karena kita sudah ada vaksinasi, kemudian ada mutasi varian, sehingga penampakan atau manifestasinya itu lebih ringan. Jadi ini kan, tapi kasusnya pun kita masih cukup banyak. Jadi saat ini kita posisinya memang menuju selesai pandemi, tapi kita belum masuk ke pasca pandeminya, tapi ini juga harus kita persiapin karena supaya kita tidak lengah gitu. Karena kita seperti sekarang ini mungkin ya, kalau kita lihat berita-berita baru ini penyakit apa mungkin itu ya, kita yang juga ini belum selesai tapi ada lagi muncul gitu ya, lagi. Jadi ini kita nggak boleh lengah, jadi memang harus dipersiapkan bagaimana nanti menghadapi pasca pandemi. Jadi ini pasca pandemi ini meskipun kita belum tahu ya, kalau diisyaratkan dari pemerintah sepertinya sudah dalam waktu dekat untuk mencabut status pandemi. Tapi kita tentu persiapan baik dari dinas kesehatan maupun dari masyarakat ini yang utama. Bagaimana kita tetap harus menjaga kondisi kita. Kemudian bagaimana kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Apa saja? Nah itu kan perilaku yang sebenarnya harusnya diajarkan kita tuh dari mulai kecil. Mau makan cuci tangan dulu dong. Kalau habis pegang ini cuci tangan dulu dong. Nah kita sering abai dengan itu. Nah pelajaran di pandemi kemarin ketika kita kemana-mana bawa hand sanitizer, kita cukup parno kalau mau pegang harus cuci tangan. Nah itu harus diteruskan kebiasaannya, karena kebiasaan baik. Karena kita tidak tahu yang kita pegang, yang kita makan, kemudian tangan kita ini tadi udah pegang apa saja dan di situ ada apa kita nggak pernah tahu. Jadi protokol kesehatan ini seperti itu yang harus terus dilaksanakan. Misalnya kita sedang sakit atau kurang enak badan, ya kita harus tahu etika. Kalau misalnya sekiranya saya ini punya potensi menularkan, ya misalnya istirahat, atau kalau misalnya pekerjaan mungkin ya, kalau yang bekerja nggak bisa ditinggalkan, sebisa mungkin lindungin lebih, bukan hanya untuk diri sendiri tapi juga untuk teman-teman sekitar. Kemudian bagaimana kita tetap harus menyiapkan kondisi tubuh kita, makan yang benar, jangan makannya asal, pokoknya udah makan aja. Beli seblak itu makan apa enggak, pokoknya kenyang gitu kan. Masih kurang enggak kita. Kadang kan kita masih kurang, butuh asupan yang lain. Makan yang benar, dijaga waktunya. Kemudian olahraganya bagaimana, apalagi kita banyak aktivitas duduk. Sekarang mungkin teman-teman yang generasinya generasi mager, kena pandemi, yang kita nggak boleh kemana-mana. Ini kan meskipun nanti keluar pandemi ini justru yang harus, ayo aktivitas fisiknya kayak apa gitu. Jadi protokol kesehatan yang seperti itu yang harus nanti tetap dipersiapkan dan tetap kita jaga semua. Jadi mungkin kalau kita masker sudah mulai nggak wajib ya, kita kebetulan udah sama-sama sehat, kita cukup jarak gitu ya, jadi kita sudah mulai longgar untuk tidak wajib bermasker. Tapi bagaimana kalau nanti kita sedang sakit, nah ini yang harus sama-sama dijaga. Itu persiapan-persiapan penting menuju pasca pandemi menurut saya, karena jangan sampai euforia. Ketika kita nggak wajib masker pun kita bersin seenaknya, kita batuk nggak ditutup. Nah ini kan
nggak bagus karena itu tadi kita nggak tahu virus apa lagi yang mau datang gitu. Jenis bukan hanya virus, mungkin bisa bakteri. Bisa kuman-kuman yang lain yang ya unpredictable gitu kan. Kalau nggak kita siapin dulu. Iya betul. Jadi dari kebiasaan kita waktu pandemi itu tuh jangan sampai lengah dan sampai hilang ketika menghadapi yang akan menghadapi pasca pandemi ini ya dok ya. Jadi kayak menggunakan masker kayak gitu, terus cuci tangan seperti itu ya dok ya. Kalau di kerumunan ya usahakan kita bisa kalau nggak bisa menghindari ya pakai masker lah ya. Kalau udah pegang-pegang mau makan usahakan cuci tangan atau hand sanitizer. Jadi menurut saya itu suatu pola yang bagus sih dok. Jadi saya sendiri pun juga kayak kena debu itu kan gatal ya dok ya. Jadi itu kayak risih aja gitu loh kalau misalnya udah nggak cuci tangan. Terus memang sih udah kayak kita kerja nih, pegang mouse, pegang keyboard kayak gitu. Kalau misalnya nggak steril atau apa gitu kan risih juga gitu loh dok. Menurut saya sih gitu. Iya, dan itu nggak semua masyarakat kita mau seperti itu. Justru euforia ini yang kita takutkan. Makanya kita persiapan sebisa mungkin ya, salah satunya teman-teman ATF bikin podcast kayak gini kan bantu untuk mensosialisasikan, yuk meskipun nanti kita sudah bebas nggak harus pakai masker tapi protokol kesehatan harus. Nah, apalagi kayak teman-teman yang bekerja mungkin yang tadi Mbak Lita bilang pegang mouse, pegang apa, bukan hanya tangan kita yang harus didisinfeksi, permukaan-permukaan yang sering kita sentuh. Apalagi kalau di rumah punya balita, punya orang tua yang lebih rentan, jadi usahakan tetap kebersihannya bisa dijaga. Iya, siap. Baik dokter, terima kasih dok terkait informasinya itu bahwa kita tuh harus menerapkan protokol kesehatan. Benar, apapun kondisinya. Terus kemudian dok menanyakan terkait kasusnya lagi trending nih saat ini yang kasus gagal ginjal yang menimpa anak-anak. Nah itu peran dari dokter itu bagaimana ya, maksud saya peran dari Dinas Kesehatan di Kota Batu itu bagaimana dok? Nah ini tadi yang kita bicarain ya, kita nggak pernah tahu apa yang tiba-tiba muncul gitu. Sebelumnya mungkin pernah dengar monkeypox, cacar monyet gitu, udah rame gitu ya. Nah sekarang ada lagi gagal ginjal akut pada anak. Nah kebetulan memang kasusnya kebanyakan pada anak-anak di bawah 5 tahun. Ya alhamdulillah untuk Kota Batu kita nggak ada kasus atau zero kasus. Dan kemudian dari obat yang dirilis dari BPOM yang mengandung kandungan yang bisa memicu terjadinya gagal ginjal akut pada anak itu di kita juga tidak ada yang izin edar seperti itu. Jadi insya Allah untuk Kota Batu aman. Dan kita pun sudah langsung melakukan gerak cepat ketika ada dari Kementerian Kesehatan surat edaran terkait untuk pembatasan maupun penundaan untuk memberikan resep berupa sirup atau menjual bebas di apotek, itu pun segera kita tindak lanjut dengan bersurat ke semua apotek, rumah sakit, klinik. Dan sekarang sudah ada edaran terbaru yang membolehkan kecuali produk-produk yang sudah dirilis dari BPOM. Jadi kalau yang di luar yang dirilis dari BPOM yang ada kandungan yang bisa memicu gagal akut itu sudah boleh dipergunakan seperti biasa. Tapi tetap kita harus waspada. Jadi pun kami juga bersurat ke semua fasilitas kesehatan kalau menemukan gejala harus segera dilaporkan dan segera ditindaklanjut supaya tidak terjadi parah. Meskipun kalau secara kasus kemudian produk yang mengandung bahan tersebut tidak ada di sini, tapi kita tetap harus waspada. Jadi kewaspadaan dini itu kita lakukan. Betul Bu. Itu kan pencegahan dalam kandungan yang itu ya dok ya, obat sirup itu ya dok ya. Nah itu selain alternatif apa sih dok yang sekiranya tuh selain obat sirup yang diberikan itu dok untuk anak-anak yang yang kena penyakit batuk pilek kayak gitu-gitu dok? Iya sebenarnya kalau anak-anak ini kan kita menyesuaikan dosis. Jadi kalau sediaan dulu sebelum ada sirup pakainya sediaan yang ada tablet kan. Nah berapa dosisnya itu yang disesuaikan dengan umur dan berat badan anak. Nah karena anak-anak ini tidak bisa menelan dengan baik gitu ya. Kalau meskipun mau dipotongin 1/4 juga susah. Ini bisa diancurin atau kalau kita bilang sedianya dalam bentuk puyer. Jadi mungkin dulu kita masih kecil gitu suka dapat puyer ya. Nah
Cuma memang puyer ini kan ya pastinya pahit banget, ya, jadi betul, nggak mudah untuk memberikan. Maka itulah ada sediaan berupa sirup. Jadi kalau sebenarnya kalau misalnya nggak mau sirup bisa dengan puyer, pilihannya seperti itu. Tapi sirup pun ini bahan pelarutnya berbeda-beda. Nah, di luar dua kandungan yang bisa memicu terjadinya gagal ginjal, itu ada juga yang lain seperti yang ada di jajaran kita di puskesmas, kemudian yang ada di rumah sakit pun aman gitu, jadi masih bisa digunakan. Dan yang pasti mungkin untuk masyarakat semua ya biasakan untuk konsultasi, jadi tidak mengobati sendiri gitu ya. Karena kalau misalnya wah saya lagi nggak punya duit, sekarang kita semua ada jaminan kesehatan, jadi bisa ke puskesmas. Kalau kita masyarakat Kota Batu silahkan datang ke puskesmas, jadi bisa dilayani. Artinya seperti itu. Jadi kalau ada sakit sebaiknya bisa konsultasi atau berobat ke fasilitas kesehatan. Jadi jangan diobatin sendiri. Khawatirnya ya kalau misalnya sementara malam panas banget kasih paracetamol, oke lah, karena kan itu termasuk obat bebas yang aman digunakan. Tapi selanjutnya karena kebutuhan dan jenis penyakit ini berbeda, sebaiknya tetap akses di layanan kesehatan. Jadi itu tidak harus langsung langsung diobatin sendiri, tapi konsultasi dulu gitu ya dok ya, ke puskesmas. Jadi itu bayar nggak sih dok kalau kita konsultasi? Kalau ke puskesmas nggak bayar, pun kalau dapat obat juga nggak bayar. Berarti memang sudah ada program itu ya dok ya, yang jaminan kesehatan itu ya dok ya. Siap, baik dok. Untuk saat ini tuh apa event terdekat apa dok yang akan dilaksanakan? Ya, ini kita bulan Oktober udah akhir. Jadi November itu kalau kita dari insan kesehatan kita punya hari kesehatan nasional. Oh, itu kapan dok? Hari kesehatan nasional kita jatuhnya di 12 November. Jadi biasanya kita memang menggelar event-event ya. Sebenarnya 2 tahun terakhir ini kita nggak gelar rame karena memang pandemi. Jadi lebih banyak kegiatan-kegiatan yang simpel dan nggak banyak orang. Nah, tahun ini kita berencana menggelar kembali hajatan rutin kita sebenarnya. Jadi pertama kali kita menggelar Health Expo. Jadi kita ada gelaran Health Expo, mungkin Mbak Lita ingat tahun 2017 pertama kali ya. Kita gelar 6 hari tuh, cukup panjang dan ya alhamdulillah antusiasme masyarakat bagus. Sebenarnya kita sempat pengen itu kegiatan tahunan, karena Health Expo ini kita ingin kemas supaya masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan yang mudah. Jadi waktu yang pertama kita gelar misalnya banyak juga dari spesialisasi. Kemudian yang kedua itu kita gelar di 2019 belum pandemi. Jadi setelah itu kita off dengan pandemi. Nah, rencananya kita tahun ini kita gelar lagi Health Expo yang ketiga. Rencananya karena sesuai dengan topik untuk bangkit bersama, kami rencananya nanti tenannya itu adalah semua organisasi profesi bidang kesehatan. Jadi persatuan dokter gigi, perawat, bidan, apoteker, apapun. Jadi selain memberikan pelayanan kesehatan nantinya kepada masyarakat, kami juga mau berencana mengundang sekolah-sekolah supaya murid-murid mengenal profesi kesehatan. Karena biasanya dikenal masyarakat kalau kesehatan ya dokter, perawat, bidan. Padahal itu ada apoteker, ada ahli gizi, ada ahli lingkungan, ada ahli ahli-ahli yang lain, petugas penyuluh kesehatan aja ada khusus misalnya gitu. Ada sekarang kayak pengobat tradisional itu ada sekolahnya sendiri kan. Jadi sudah ada D3 pengobat tradisional. Jadi kayak akupuntur, akupressure gitu kan. Nah, kami berharap mengenal profesi kesehatan ini, dan kami dari pemangku kesehatan kita bersatu padu untuk bangkitlah menuju ke yang tadi kita omongin pasca pandemi tadi. Oh, sangat bagus sekali ya dok ya event Health Expo-nya ini. Rencananya kira-kira berapa hari dok? Rencananya 2 hari, kita rencananya tanggal 25, 26. Kenapa agak jauh? Karena kebetulan event di kota juga cukup padat, karena kemarin kita ulang tahun Kota Batu kita tidak ada event-event karena kita sedang berduka. Ini mungkin ada beberapa event yang digelar di November. Nah, kita ada waktunya di tanggal 25, 26. Jadi 2 hari ini kita bisa melakukan pelayanan teman-teman organisasi profesi dan juga pengenalan profesi bidang kesehatan itu bukan hanya dokter, perawat, bidan tuh, masih banyak yang lain.
Jadi semangatnya di situ. Ya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan nanti sama masyarakat. Amin. Dok, mari dok diminum dok. Wah, ini teh jahe. Jadi ini Mbak Lita sendiri yang bikin nih. Iya. Bukan, ini tuh produknya angkringan Bu. Jadi ATF ini kan ada angkringan asli Jogja. Nah ini adalah wedang dari angkringan, namanya teh jahe. Coba ini Mbak ya. Iya. Lagi hujan jadi butuh anget-anget dok. Iya, jadi termasuk itu tadi yang saya sampaikan pola makan ya. Jadi ketika cuaca seperti ini juga sesuaikan pola makan. Jadi mungkin butuh tubuh kita kan butuh apa ya untuk asupan. Iya, untuk ditingkatkan asupannya. Jadi kalau lagi dingin dan cuaca kurang bagus, ya minumlah yang mungkin yang bisa menghangatkan supaya suhu tubuhnya juga jadi bagus. Kemudian kalau empon-empon ini kan termasuk tradisional ya. Kita juga tadi saya sampaikan pengobatan tradisional salah satunya adalah pemanfaatan jamu atau produk lokal. Jadi ini kan jangan sampai sakit, mencegahnya supaya dalam sehat. Bukan nanti kalau sakit minum jahe aja, enggak, justru ketika kita sehat minumlah minuman yang mungkin memang membawa manfaat. Jadi salah satunya tanaman-tanaman obat. Kita banyak banget kan, punya ada secang, ada apalagi tuh kalau di wedang uwuh itu kan daun-daunan, bisa ada cengkes, itu sih dok. Iya. Apa empon-empon itu malah apa kecil tapi itu banyak manfaatnya untuk tubuh kita sih. Dan yang pasti bikin lebih fresh gitu kan. Betul. Iya. Dok, boleh nggak kasih saran nih, kesan dan saran nih dok terkait kesehatan agar kita tuh melek kesehatan gitu loh dok. Ya, sebenarnya itu kita punya jargon ya. Sehat itu dimulai dari saya. Dari diri sendiri. Dari saya. Kalau kita sudah ngomong sehat dimulai dari saya, maka kita akan mulai dari melek. Tadi saya pagi bangun tidur ngapain ya gitu. Saya sudah makan apa ya? Saya sudah melakukan aktivitas apa ya? Saya tadi udah cuci tangan enggak? Ketika datang kantor teman-teman bawa gorengan nih, saya langsung comot. Nah, ketika jargon itu semua orang bilang sehat dimulai dari saya yakin kita bisa jadi komunitas yang sehat. Oh, di kantor, komunitas kantor yang sehat. Nanti pulang rumah yang sehat, masyarakat yang sehat. Berawalnya dari situ. Jadi tipsnya sebenarnya itu saja. Sehat dimulai dari saya. Udah dari saya, pasti kita akan melihat bener nggak sih gitu dari saya. Betul, tadi saya bersihin bener nggak ya? Ada teman saya ngalihkan muka nggak? Atau saya udah di depan aja kayak gitu. Jadi ini yang kita dengung-dengungkan. Kalau sehat mulai dari saya, udah sehat versi orang karena sehat masing-masing orang pasti berbeda. Iya betul. Karena kebutuhannya berbeda. Secara umum mungkin lah kayak tadi, makanlah yang bergizi, makanlah yang cukup. Mungkin bagi saya sama Mbak Lita beda. Saya udah nggak boleh terlalu banyak gula, Mbak Lita masih boleh gitu kan. Nah itu kan sehatnya jadi versinya beda gitu. Maksudnya saya udah nggak boleh banyak jeroan ini karena ya kita harus tahu sel tubuh kalau semakin usia semakin tua maka sel tubuh harus disesuaikan. Nah itu kan yang harusnya kenapa harus mulai dari saya supaya bisa menempatkan. Kayak saya udah nggak boleh nih jogging 2 jam gitu. Nah, meskipun mungkin saya kuat tapi nggak boleh gitu kan, beda. Berarti aktivitas fisik saya apa? Jalan kaki saja. Jadi gitu. Jadi sehat mulai dari saya, yuk mulai dari bangun pagi sampai tidur. Cukup nggak tidur saya gitu. Kebutuhan tidur mungkin beda-beda. Kan Mbak Lita punya bayi tidurnya bisa lebih 10 jam. Nah kalau kita ya janganlah 10 jam. Mungkin 6-8 jam cukup lah. Nah yang seperti itu. Baik dok. Dokter terima kasih sudah bergabung dalam acara ATF Podcast dan memberikan informasi terkait kesehatan dan dari Dinas Kesehatan ini akan ada informasi mengenai Health Expo ya dok ya yang akan digelar bulan November. Nah terima kasih atas kedatangannya dok dan memberikan informasi terkait informasi tersebut. Sama-sama. Terima kasih dokter. Nah sahabat ATF kita akhiri dulu dalam acara ATF Podcast bahwa jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan karena kesehatan itu adalah nomor 1 dan dimulai dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.